Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih atas waktu yang telah kalian sempatkan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aduh, kalian menita regang ya. Oke, sebelumnya kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Caranya yaitu jika ibu mengucapkan kata pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Jika ibu mengucapkan kata siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Jika ibu mengucapkan kata sore, berarti kalian tepuk tangan 3 kali. Dan jika ibu mengucapkan kata malam, kalian tepuk tangan 4 kali. Nah, kalian mengerti? Siap? Siap. Oke, siap. Pagi, malam, sore, pagi, siang, malam. Oke, terima kasih karena ibu rasa kalian sudah fokus. Selanjutnya ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian sebelumnya pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum ya. Apakah kalian tahu apa itu bimbingan kelompok? Tahu. Coba siapa yang tahu? Saya Oke, belajar bersama, ya selanjutnya. bekerja sama, Oke, berkelompok bersama. oke. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yakni suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sekelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok, sehingga para anggota kelompok dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal serta mendapatkan manfaat dari pembahasan topik masalah. Sampai di sana dapat dimengerti? Dapat. Oke, sebelumnya ibu lupa, apakah kalian sudah saling kenal? Belum. Baik, sebelum ke langkah selanjutnya, kita perkenalan terlebih dahulu ya untuk menghangatkan suasana. Perkenalannya yakni menyertakan nama, kelas kalian, serta makanan favorit kalian. Kenapa makanan favorit? Karena nanti ada hubungannya dengan topik pembahasan yang akan dikupas dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Misalnya, halo, nama saya Enuraini, saya kelas 7C, makanan favorit saya bakso. Dapat dipahami? Dapat. Oke, siapa yang akan terlebih dahulu berkenalan? Saya, Bu. Baik, silakan. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dania Agustin, kelas 7G. Makanan favorit saya tahu crispy. Oke, selanjutnya siapa? Oke, boleh. Halo, nama saya Fahraja Ratusita, kelas 7I, makanan favorit saya sate. Oke, yang terakhir. Assalamualaikum, nama saya Sapan Nurfitriadi, kelas 7F. Makanan favorit saya jamur crispy. Oke, karena semua sudah berkenalan, apakah sekarang kalian sudah pada kenal? Enggak. Oke, ibu ulangi. Coba Denia, ini siapa? Fahra itu? Denia, Ini? siapa? Oke, Sapa itu siapa? Dania. Oke, ya. Kalian sekarang sudah pada kenal ya? Oke. Apakah kalian tahu apa tujuan dari bimbingan kelompok? Tidak. Tidak? Dunia tahu? Tidak. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Tujuan dari bimbingan kelompok yakni seperti yang telah kalian tadi lakukan, kalian dengan cara memperkenalkan diri, otomatis kalian menambahkan teman baru. Kemudian kalian juga tadi sudah mulai bisa mengemukakan kepada pihak luar secara terbuka, seperti tadi memberanikan diri ya, mengungkapkan nama kayak gitu. Nah, tujuan selanjutnya kalian juga dapat memahami materi yang nanti akan kita bahas terkait pola hidup bersih dan sehat. Kemudian tujuan yang terakhir yakni Ibu harapkan kalian dapat mengembangkan serta meningkatkan pola hidup bersih dan sehat
dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sampai di sana paham? Oke. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan asas-asas yang terdapat dalam bimbingan kelompok yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yakni asas kerahasiaan, di mana kalian semua tidak boleh menceritakan atau kegiatan apa yang kita lakukan dalam bimbingan kelompok kepada pihak luar. Kemudian asas yang kedua yakni asas keterbukaan. Kalian bebas mengeluarkan pendapat kalian, ide kalian, saran ataupun lainnya dalam nanti sesi diskusi atau sesi tanya jawab nanti. Kemudian asas yang ketiga yakni asas kesukarelaan, di mana kalian datang ke sini apakah dengan terpaksa? Tidak. Oke, terima kasih. Kemudian yang keempat yakni asas kenormatifan, yang artinya sikap kalian, perilaku kalian, berbicara kalian itu harus sesuai dengan norma yang berlaku dalam kegiatan ini. Dapat dipahami? Ya, Pak. Apakah kalian sudah siap ke tahap selanjutnya? Siap. Oke. Adapun langkah-langkah kegiatan dan tugas dan serta tanggung jawab kalian, yakni yang pertama kalian menyimak materi paparan topik yang akan kita bahas secara bersama. Kemudian nanti Ibu akan memberikan tugas kepada kalian melalui kertas. Nanti Ibu akan memberikan instruksinya. Kalian paham? Paham. Oke. Ibu akan memberikan terlebih dahulu kertas ini ya. Kalian pegang terlebih dahulu kertasnya. Ini pensilnya. Nah, coba perhatikan terlebih dahulu. Ibu ingin kalian mengingat kembali atau merecall peristiwa atau kejadian yang pernah kalian alami terkait pola hidup bersih dan sehat. Misalnya, Ibu ketika SD pernah sakit perut karena Ibu sering makan pedas, misalnya seperti itu. Mengerti? Ibu akan memberikan kalian waktu sekitar 2 menit cukup? Oke, bisa dimulai dari sekarang. Oke, apakah kalian sudah selesai? Sudah. Coba kalian kumpulkan sini. Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama yakni saya suka mengantuk saat belajar. Punya siapa? Punya Denia. Boleh Ibu tahu waktu itu Denia mengantuk saat belajarnya itu disebabkan oleh apa? Karena suka Tidur malam. Ada yang tahu nggak solusinya seperti apa untuk Denia? Coba siapa? harus tidur tepat waktu. Ya, betul. Nah, itu Denia, karena kan tadi Denia permasalahannya suka mengantuk ketika belajar. Nah, diakibatkan karena Denia itu malamnya tidur terlalu malam. Nah, untuk kedepannya diusahakan Denia tidur harus tepat waktu. Misalnya untuk jam tidurnya harus jam 9 atau jam 10 maksimal. Mengerti? Mengerti. Selanjutnya, saya pernah sakit perut ketika di sekolah. Punya siapa itu? Aku. Oh, Safa ya? Boleh Ibu tahu penyebabnya? Saya lupa mencuci tangan sebelum makan. Lupa mencuci tangan sebelum makan. Ada yang tahu nggak solusinya? Aku Boleh Fahra ya? mencuci tangan sebelum makan. Ya, betul. Nah, itu Safa, betul yang apa yang dikatakan oleh Fahra, bahwa Safa kedepannya jika ingin makan harus mencuci tangan dengan benar dan bersih, agar makanan yang Safa makan nanti menjadi konsumsi yang sehat. Dapat dipahami? Dapat. Oke, yang terakhir yakni berarti punya Fahra ya. Saya pernah sakit gigi. Boleh Ibu tahu apa ketika itu apa penyebabnya? Suka makan permen dan coklat dan suka menggosok gigi. Komplit sekali ya nak permasalahannya. Ada yang tahu nggak solusinya seperti apa? Boleh? Farah harus menggosok gigi dan harus mengurangi coklat sama rokok. Nah, dapat dipahami nggak Para? Betul apa yang kata Denia ungkapkan,
bukan untuk Farah saja, tapi untuk kalian. Agar gigi kalian tidak sakit, kalian harus pandai menggosok gigi, apalagi sebelum tidur. Kalian harus membiasakan diri menggosok gigi terlebih dahulu. Kemudian Farah juga harus mengurangi konsumsi permen yang berlebih dan coklat yang berlebih. Kalian paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kan materi topik pembahasan kegiatan bimbingan kelompok hari ini yakni terkait pola hidup bersih dan sehat. Ada yang tahu apa itu pola hidup sehat? Tahu. Boleh, siapa? Oke, Farah. Lingkungan yang bersih. Ya, Safa? Terhindar dari penyakit. Tidak sakit. Tidak sakit. Betul ya apa yang kalian telah utarakan, bahwa pola hidup sehat itu yakni upaya seseorang atau setiap orang yang ingin selalu dirinya itu sehat dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuh mereka terhindar dari berbagai macam penyakit. Ada juga pola hidup bersih dan sehat, yakni semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara sadar agar dirinya itu tetap sehat. Dapat dipahami? Dapat. Ibu juga akan memberikan langkah-langkah agar kalian dapat mengatur pola hidup sehat kalian. Yang pertama yakni agar tubuh kalian itu tetap bugar, sehat, sebaiknya kalian seringlah berolahraga secara teratur. Kemudian langkah yang kedua yakni menjaga pola makan. Kalian juga harus menjaga pola makan, yakni kalian harus memenuhi konsumsi makanan sesuai standar kesehatan seperti 4 sehat 5 sempurna. Kemudian langkah yang ketiga yakni kalian juga dapat menciptakan lingkungan yang sehat. Kalian bersama ibu kalian dapat menanam tanaman atau tumbuhan di depan halaman rumah kalian. Kemudian ibu ingin bertanya, jika di depan kalian ada sampah, kalian akan apakan? Harus membuangnya kepada tempat. Ya, betul. Kalian juga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, yakni menjaga lingkungan agar tetap bersih dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, langkah yang keempat yakni istirahat yang cukup. Denia kan tadi mempunyai permasalahan terkait pola hidup sehat ya, yakni sering mengantuk diakibatkan malamnya tidur terlalu malam, yang artinya Dania itu kurang mengatur pola hidup sehatnya dalam langkah istirahat yang cukup. Nah, tadi Dania juga sudah tahu kan solusinya? Ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Tidak. Nah, selanjutnya ibu juga akan memberikan tips-tips agar kalian dapat melakukan kegiatan pola hidup sehat. Yang pertama yakni kalian harus konsumsi protein. Ada yang tahu nggak protein yang termasuk protein itu apa aja? Tahu. Boleh, Deni, apa? Daging, nasi, ikan, lauk pauk. Nah, betul ya. Namun nasi itu masuknya ke karbohidrat ya, Denia. Konsumsi protein itu diantaranya biji-bijian, daging, ikan, ya kayak gitu ya. Kemudian tips yang kedua yakni hindari makanan yang berlemak. Contohnya itu yakni gorengan. Kemudian yang gehu, cireng, betul kata Sapa. Harusnya kalian menguranginya ya. Kemudian tips yang ketiga yakni hindari makanan yang mengandung banyak bahan pengawet. Contohnya ada yang tahu? Ada. Boleh, siapa? Mie. Mie. Kemudian ada lagi enggak? Oh, enggak, kopi mah itu mah kafein, bukan pengawet. Ya, mie, pop mie juga itu masuk mie. Kemudian tips yang selanjutnya adalah makan buah-buahan yang segar atau fresh. Sebab dalam buah-buahan itu terkandung banyak vitamin dan kegunaannya yang sangat banyak manfaatnya terhadap kesehatan tubuh kita. Selanjutnya yakni tips untuk menjaga pola hidup sehat yaitu istirahat yang berkualitas. Denia juga ya tadi menyebutkan bahwa
Denia tidurnya terlalu malam, berarti Denia kurang berkualitas dalam mengatur tidurnya. Harusnya Denia tadi 6 sampai 8 jam. Kemudian hidup sehat dengan membiasakan berolahraga secara rutin. Nah, tips yang terakhir itu yakni kalian harus banyak berpikir yang positif agar menghindari stres. Kalian paham sampai di sini? Paham. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Tidak. Oke, jika kalian semua sudah paham, Ibu akan mengajak kalian untuk kembali menuliskan apa yang telah kalian dapatkan, apa yang kalian simak dari topik pembahasan kegiatan hari ini. Nanti kalian harus dapat mengutarakan kembali. Mengerti? Mengerti. Oke. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Cukup. Oke. Tadi yang suka mengantuk saat belajar siapa? Nih, Dania, punya Dania. Kemudian sakit perut. Siapa ya? Yang terakhir, Fahra. Yo, kegiatan bisa kalian mulai. Selesai? Udah. Oke, jika kalian selesai, boleh kalian ungkapkan satu persatu. Mulai dari siapa? Mulai dari aku. Boleh, Denia. Pola hidup sehat yaitu kita harus rajin berolahraga dan harus memperbanyak minum air putih. Ya, selanjutnya siapa? Aku. Boleh. Jika kita ingin hidup sehat, kita harus rajin berolahraga dan menjaga pola makan seperti 4 sehat 5 sempurna. Oke, udah? Oke, selanjutnya berarti siapa? Menanam buah-buahan dan menanam sayuran dan membuang sampah pada tempatnya, menjaga pola makan seperti 4 sehat 5 sempurna dan menjaga lingkungan. Oke, alhamdulillah kalian sudah pada pintar-pintar ya dalam menyimak kegiatan hari ini. Kita sama-sama mengambil kesimpulan terkait dari materi pembahasan bahwa pola hidup sehat dan bersih itu yakni pola hidup sehat itu apa tadi? Merupakan upaya seseorang agar dirinya itu tetap sehat dengan memperhatikan gaya hidup mereka agar terhindar dari penyakit. Kemudian tadi juga kalian bagus ya setelah menyimak, ada langkah-langkahnya, ada tipsnya juga. Berarti kalian setelah berhasil mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali. Ibu juga akan menjelaskan betapa pentingnya kita harus menjaga pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yang pertama yakni kita itu akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas dengan menjaga pola sehat dan bersih. Kemudian yang kedua manfaatnya yakni anggota keluarga kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kemudian pengeluaran anggaran rumah tangga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi kalian, bukannya untuk ke rumah sakit karena kalian sakit dikarenakan tidak menjaga pola kebersihan dan kesehatan kalian. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian memiliki komitmen terhadap diri kalian sendiri untuk kehidupan kalian ke depannya terkait pola hidup bersih dan sehat. Kalian mengerti? Mengerti. Kalian ingat-ingat kembali, kemudian kalian bayangkan kalian ke depannya akan melakukan apa untuk menjaga pola hidup sehat kalian, dan kalian itu harus memiliki janji terhadap diri kalian sendiri. Yuk, dapat dimulai dengan siapa? Siapa? Dan kedepannya saya akan sering mencuci tangan sebelum makan dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Oke, Denia? Saya akan
kedepannya akan tidur tepat waktu dan saya akan sering berolahraga. Oke, Fahra? Saya akan sering menggosok gigi dan mengurangi permen dan coklat. Agar terhindar dari sakit gigi. Ya, alhamdulillah kalian sudah benar-benar mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Kalian menyimak dengan baik, kalian dapat menyimpulkan isi dari topik pembahasan, kemudian kalian telah memiliki komitmen ke depannya. Ibu ingin tanya, kalian apakah sudah lega? Sudah. Alhamdulillah jika kalian sudah lega. Sampai di sini kalian ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak. Karena ibu rasa kalian sudah paham terkait pembahasan, rupanya kegiatan bimbingan kelompok ibu dapat akhiri sampai di sini. Nah, sebelumnya kita akhiri kegiatan kelompok ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Kemudian sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kalian semua selamat sampai tujuan di rumah ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih karena kalian telah mengikuti kegiatan ini dengan baik dan lancar. Semoga kedepannya kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam